Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi fadala bina bi'ilmi wa amal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, thumma ila hadratil kiram, min jami'i sayyidina ayyuhal mukarramin sahibal fudala allazi yaquluna fi hadzal masjid jami' al-ihsan hafizahumullah wa ri'ahum. Ayyuhal ikhwan, karena urang kupas masih perkawis merdeka ya. Jadi kieu jemaah, segala bentuk perayaan di manusia itu kan suka merayakan hari-hari. Ada hari-hari yang dirayakan. Nah, segala bentuk perayaan itu di dalam Islam itu dibagi dua. Ya. Artinya ada dua kepentingan merayakan hari tertentu. Pertama, ada hari yang di dalamnya itu ada peristiwa penting yang untuk kita ingat. Ya. Kenapa harus diingat? Karena ada dalilnya. Dalilnya itu Quran surat Ibrahim ayat 5. Ya. Kalau Allah Ta'ala wa zakirhum bi ayamillah. Jadi ini Allah yang memerintahkan, ingatkan mereka, humnya itu mereka, kepada bi ayamillah, hari-harinya Allah. Ya. Jadi bukan sembarangan kita merayakan sesuatu. Memang ada perintahnya. Ya. Gitu. Inna fi zalika la ayatin. Jadi sungguh di dalam hari itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi hari yang harus kita rayakan itu yang di dalamnya ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Likuli sobarin syakur. Nah, itu untuk orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang banyak bersyukur. Artinya apa jemaah? Di mana ada hari diturunkan kekuasaan Allah itu berarti manusia di situ untuk bersabar dan untuk bersyukur. Ya. Sebab kita telah sekarang Quran surat Ibrahim ayat 5 ini. Pertama kalimatnya wa zakirhum bi ayamillah. Ya. Ingatkan mereka kepada hari-harinya Allah, inna fi dzalika la ayatin. Ya, jadi di dalam hari itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya jemaah, pada hari itu ada iradah Allah, ada kehendak Allah, ya, yang berbentuk peristiwa penting yang melibatkan kekuasaan Allah. Ya. Jadi bukan kehendak manusia, ada kehendak Allah di situ. Ya. Contohnya apa? Lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada alasan orang melarang merayakan Maulid Rasul. Dan ini perintah Allah. Ya. Kemudian ada peristiwa apa penting lainnya? Isra Mi'raj. Itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Karena hanya Allah yang melahirkan Rasulullah, nggak mungkin kehendak ibunya. Ibunya hanya perantara, hanya alat aja. Tapi Allah yang berkehendak. Tidak mungkin manusia bisa melakukan perjalanan Isra Mi'raj kalau bukan kehendak Allah. Ya. Sesakti apapun Rasulullah nggak akan mungkin bisa melakukan perjalanan, ya, cuma sepertiga malam dari Mekah ke
naik ke Sidratul Muntaha. Ya. Nah jadi ini jemaah, Quran Ibrahim ayat 5 ini diawali dengan kata tazkir. Tazkir itu wazakirhum. Jadi secara bahasanya itu tazkir. Ya. Tazkir itu maksudnya ingatlah. Nah kalimat atau kosakata tazkir ini bermakna selain mengingat, untuk apa mengingat perintah Allah itu? Untuk mengambil pelajaran, bukan sekedar diingat gitu, karena ini sifatnya tazkir, tapi harus diambil pelajaran dari peristiwa yang ada kekuasaan Allah di situ, ya, gitu. Kenapa lahirnya Rasulullah menjadi perlu diambil pelajaran? Apa yang bisa diambil pelajaran dari lahirnya Rasulullah? Apa kira-kira yang bisa dijadikan pelajaran lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Untuk mengingatkan pemanasan. Apa? Coba. Apa yang bisa kita ambil hikmah pelajaran dari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini ada hadiahnya. Pikirannya. Coba dengar nih. Innama bu'istu liutamima. Berarti apa yang bisa kita ambil? Keadilan. Satu orang tunjuk dulu. Siapa yang menjawab? Keadilan. Hah? Ya, keadilan. Hah? Keadilan. Salah. Merubah akhlak. Salah. Hah? Merubah akhlak. Akhlak. Merubah akhlak. Menyempurnakan akhlak. Menyembuhkan akhlak. Ini kok yang jawab? Jadi perebut ya. Takdir. Saya tutup dulu. Soalnya nggak adil nanti ya. Ada dua yang jawab. Nah, jadi sekarang ini jemaah. Hikmah yang kedua, pelajaran yang kedua itu dari peristiwa Isra Mi'raj. Apa pelajaran yang bisa diambil? Ngaco ya? Keimanan. Hah? Keimanan. Salah. Ada? Apa? Peristiwa Isra Mi'raj apa yang paling signifikan dalam peristiwa Isra Mi'raj? Sholat. Pesan. Hah? Pesan. Pesan, salah. Siapa yang menjawab? Hah? Berubah akhlak. Salah. Ada yang Kehadiran. Hah? Kehadiran. Salah. Nggak ada yang mau jawab. Siapa lagi yang mau jawab? Perintah Allah. Contoh. Salah. Apa oleh-olehnya Rasulullah? Salat. Hah? Salat cuma ada 5 waktu. Sholat. Aduh. Nggak apa-apa, biar semangat ngajinya. Ya. Jadi itu tadi jemaah. Kelahirannya Rasulullah, hikmah pelajaran diperingatinya Rasulullah itu lahirnya Rasulullah, Maulid atau Maulud, yaitu mengambil pelajaran dari akhlaknya Rasulullah SAW. Dari memperingati Isra Mi'raj yang bisa kita ambil adalah kaidah sholat 5 waktu. Ya, itu jemaah. Nah kemudian ini jemaah, yang kedua nih. Yang kedua ada hari yang sifatnya dirayakan, bukan diingat. Ya, tadi hari yang diingat, sekarang hari yang sifatnya itu dirayakan. Dalilnya apa? Dalilnya itu surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat Allah maka biarkanlah mereka bergembira. Makanya perintahnya dirayakan. Murfum yaftalifun, artinya perintah Allah itu dirayakan. Kenapa dirayakan? Kenapa harus bergembira? Karena ada rahmat dengan karunia Allah. Ya, jadi kita harus bergembira tuh. Allah menurunkan rahmat dan karunia-Nya, Allah perintahkan supaya kita bergembira gitu, ya. Kenapa harus bergembira? Karena huwa khairum mimma yajma'un. Karunia dan rahmat Allah itu lebih baik dari yang kita kumpulkan, baik harta, baik anak yang kita kumpulkan, itu yang lebih penting itu bagi kita yang menggembirakan adalah karunia dan rahmat Allah.
Nah, contohnya untuk bergembira itu jamaah sekalian, contohnya kita merayakan apa di bulan Agustus ini? Yang Kemerdekaan. tunjuk tangan dulu. Kemerdekaan. Hah? Kemerdekaan. Tanggal berapa? 17 Agustus. Yang gampang aja. Gampang gampang. Lain kan jauh-jauh. Saji tahu kan? Ya. Hampir-hampir kena 1 Muharram saya ngejawab. Kenapa ulama membiarkan Indonesia itu, rakyat Indonesia merayakan 17 Agustus kemerdekaan? Karena di situ ada rahmat Allah. Buktinya apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan rahmat Allah. Ya, jadi jelas. Makanya kita boleh bergembira, boleh dengan makan-makan, boleh dengan perlombaan, selama tidak merusak kaidah-kaidah agama. Ya, gitu. Yang kedua jemaah, dalam kaidah Republik Indonesia. Nah sekarang yang kedua dalam kaidah Islam, apa yang selalu kita rayakan? Ada hari penting yang selalu dirayakan setiap tahun oleh umat Islam. 1 Muharram. Nah, yang udah jawab nggak boleh jawab. Mana ada yang mau jawab nggak? Biasanya kita suka nyebutnya gini nih. Hari ke-78. Bukan memperingati, tapi merayakan hari apa? Hari ke-78. Hari ke-78. Hari Raya. Hah? Hari Raya. Hah? Hari Raya. Salah. Alhamdulillah. Kalau kan tungtung na Ramadan. Hah? Tungtung na Ramadan. Idul Adha. Masa Idul Adha Ramadan? Hah? Hah? Siapa tadi jawab Idul Fitri? Yang udah jawab nggak boleh. Oh ya. Sini. Ya. Ya. Kenapa jamaah? Idul Fitri itu bagian daripada perintah Allah murhum yaktalifun. Karena Idul Fitri itu kejadiannya pada bulan Ramadan, ditandai dengan kemenangan perang Badar oleh umat Islam 300 kaum muslimin melawan 1000 kaum kafir Quraisy di bulan Ramadan. Ketika dimenangkan oleh pertolongan Allah, kemudian Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk merayakan Idul Fitri. Jadi di situ ada rahmat dan karunia Allah Idul Fitri. Ya, sama dengan kemerdekaan kita. Gitu cuman, ya. Gitu. Nah, sekarang ini jemaah, baik Idul Fitri maupun 17 Agustus itu kaitannya kan dengan kemerdekaan. Sekarang apa makna kemerdekaan dalam khutbahnya Rasulullah SAW? Mengingatkan. Belum pertanyaan. Oh. Sabar. Semangat. Ini jemaah. Apa makna kemerdekaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Ya, ayuhan nas. Nah ini kata Rasul. Ya, inna dima'akum wa aradakum haramun alaikum. Ya, jadi wahai manusia, sungguh darah dan hartamu itu haram bagi kamu. Artinya apa? Allah perintahkan melalui Rasulullah SAW agar kita untuk menjaga darah dan harta kita. Ya. Ila an talqau rabbakum ka hurmati yaumikum. Jadi kata Rasulullah, sampai tiba hari kamu berjumpa dengan Allah. Jadi Allah melalui Rasulullah perintahkan supaya kita betul-betul menjaga darah kita dan menjaga harta kita, gitu. Ya.
Hadza fi syahrikum hadza fi baladikum. Dari bulan-bulan ini dan seterusnya juga dalam negara ini. Baladikum itu artinya negara kalian. Jadi apa ini hikmah hadis ini jemaah? Ini Rasulullah perintahkan supaya kita menjaga negeri kita ini jangan sampai dijajah. Tujuannya apa? Supaya harta kita, darah kita tidak direbut oleh penjajah. Dua-duanya ini ada kepentingan kuat antara darah dengan harta. Kita cari harta untuk apa? Nambah darah. Temukan darah itu bisa hidup. Kita menjaga darah supaya apa? Supaya bisa mencari harta. Bagaimana dua ini bisa kita jaga kalau kita dalam keadaan terjajah? Jadi Islam jelas teman. Konsep kemerdekaan Islam jelas. Ya, cuma ini yang jarang disampaikan oleh kiai. Kebanyakan kiai ceritanya takau terus. Ya, gitu. Jadi kaidah merdeka itu adalah di mana harta dan darah kita itu di negeri kita itu dijaga sampai kita berjumpa dengan Allah. Artinya jagalah negeri kita ini, darah kita ini, harta kita ini sampai mati. Itu perintahnya. Ya. Itu makanya ada pahala jihad. Ada pahala jihad. Ya, ya. Itu jemaah. Nah, kemudian jemaah, kalau kita tafakuri, ya, di bulan Muharram ini Islam gini. Di bulan Muharram ini ada kejadian sejarah apa yang bisa membuat Islam itu menjadi tersebar ke seluruh dunia. Ada peristiwa sejarah apa di bulan Muharram sehingga dari kejadian itu Islam tersebar ke seluruh dunia? Pengampunan. Tunjuk jari dulu, jangan teriak. Sejarah kerja Muhammad SAW. Sejarah kerja Muhammad SAW. Sejarah apa? Hijrah. Ya. Ya. Jadi di bulan Muharram ada peristiwa. Gini jemaah, Islam itu lahir dalam keadaan terjajah. Ya, coba kita pelajari. Islam itu lahir dalam keadaan terjajah. Oleh siapa? Oleh kafir Quraisy. Kapan Islam itu bisa langsung berkembang ke seluruh dunia? Setelah peristiwa hijrah. Setelah hijrahnya Rasulullah bersama para sahabat dari Mekah ke Yastrib, kemudian menjadi Madinah. Ya. Nah, itu kata kuncinya jemaah. Jadi kalau kita mau telaah, kata kunci kemerdekaan itu ada di hijrah. Ya. Islam bisa merdeka, bisa berkembang karena adanya hijrah. Bangsa Indonesia ini bisa merdeka kemudian bisa berkembang karena adanya hijrah. Siapa yang hijrah di bangsa Indonesia ini? Para pahlawan kita, para ulama. Ya. Kenapa sekarang Indonesia ini bangkrut? Karena nggak ada yang hijrah. Nggak ada yang hijrah sekarang itu. Makanya bangsa ini bangkrut, gitu ya. Itu jemaah sekalian. Nah, bagaimana sekarang harusnya kita mengisi kemerdekaan? Pertama gini jemaah, merdeka itu bukan berarti kita bebas lepas dari aturan, bukan. Merdeka itu artinya kita punya kuasa, punya hak melaksanakan hukum agama sendiri, hukum negara sendiri tanpa dicampur oleh negara asing. Itu merdeka. Ya. Jadi artinya bebas melaksanakan hukum. Kalau dulu kan umat Islam itu nggak bisa sembarangan melaksanakan syariat Islam. Karena apa? Karena di monopoli dimonitor oleh penjajah. Ya. Itu artinya merdeka.
Kemudian kalau kita merdeka itu jemaah, ya, kita itu bisa hidup dalam ketaatan, beribadah maupun bermuamalah, ya, kehidupan yang lebih bermanfaat. Itu merdeka. Kalau dulu kita mau memberikan manfaat kepada masjid, memberikan manfaat kepada saudara susah, karena ditokong ke penjara. Kalau sekarang kita bebas, menolong agama, menolong saudara, menolong sebangsa. Bebas, itu artinya merdeka. Bagaimana kalau kita bangsa ini masih dijajah oleh bangsa sendiri? Artinya kita belum merdeka. Itu juga. Jadi konsep merdeka itu salah satunya adalah khairan nas anfa'uhum lillah. Kalau saling menindas itu belum merdeka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fayassarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah perintahkan kepada kita nih, Allah perintahkan supaya kita itu beramal. Cara beramalnya itu supaya dilihat oleh Allah, supaya dilihat oleh Rasulullah, wal mu'minun, dan kaum mukminin. Jadi kita beramal itu harus kelihatan, bukan berarti ujub. Bukan. Harus terwujud. Bagaimana kalau kita amal misalnya, saya mau beramal nih, banyak orang mau sedekah nggak jadi, takut disangka. Akhirnya nggak jadi. Ya, kuncinya amal itu kan dinama amalu binniyat. Tapi yang Allah perintahkan supaya amal kita itu dilihat oleh Allah, dilihat oleh Rasulnya, dan dilihat oleh kaum mukmin. Supaya diikuti, Pak. Ya? Supaya diikuti. Kurang? Ya supaya diikuti. Iya, supaya diikuti, supaya jadi contoh. Ya, gitu. Jadi jangan cuma bisa ceramah tapi nggak bisa beramal. Jangan nato, no action talk only. Ya, nggak boleh. Itu yang diperintahkan oleh Allah, beramal itu harus kelihatan, harus terbukti. Ya, gitu jemaah. Nah kemudian ini, kita mengisi kemerdekaan itu pertama bahwa salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam. Ini khusus kita mengisi kemerdekaan bagi umat Islam ya. Jadi kita harus paham bahwa tujuan disyariatkannya agama Islam bagi umat Islam itu yaitu memberi rahmat bagi alam semesta dan isinya. Dan ini jamaah, perintah ini sejalan dengan diutusnya Rasulullah SAW. Buktinya apa? Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang dibawa oleh Rasulullah adalah syariat Islam. Yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah syariat Islam yang diamalkan. Maka yang harus kita amalkan untuk mengisi kemerdekaan itu adalah menjalani syariat Islam. Ya, itu jemaah. Maka Rasulullah SAW bersabda gini, "Mattaba'ahu kana lahu rahmatan fid dunya wal akhirah." Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW maka baginya rahmat di dunia dan di akhirat. Nah ini gimana? Jadi kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan rahmat dunia dan akhirat, ikuti Rasul. Ya. Wa malam yang taba'ahu, ya. Wa malam yataba'ahu, dan siapa yang tidak mengikutinya au fi mimma kana yabtal bihi syairil umamah. Jadi ini Rasulullah sampaikan gini, untuk umatnya Rasulullah sekalipun tidak mengikuti sunnahnya Rasul, ya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu diampuni sama Allah.
Artinya tidak akan ditimpakan cilaka seperti umat-umat sebelum umat Rasul, umat-umat Nabi yang lainnya, ya. Minal khawfa wal khazafa. Artinya kalau dulu zaman nabi-nabi yang lain kalau nggak ikut perintah nabinya langsung dihukum ke Allah, ya, diturunkan azab, entah itu ditenggelamkan, entah itu gempa bumi dan segala macam. Tapi untuk umat Rasul tidak, ditangguhkan, gitu. Jadi gini jemaah, ya, pakailah kesempatan kita ini untuk bertobat. Gitu, jangan sampai kita merasa aman, merasa nyaman, ujung-ujungnya di akhirat kita celaka berat, ya. Itu maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatum min rabbikum. Hai manusia, sungguh sudah datang kepadamu pelajaran dari Rabb kamu, wa syifa'u lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Jadi di sini Allah sampaikan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu selain daripada hudan, petunjuk. Rasulullah itu membawa penyembuh obat atau obat, ya. Sifat ini obat bagi penyembuh penyakit apa? Penyakit fisuduri, penyakit yang ada di dalam dada. Kalau penyakit bisul, nyeri untu, ke dokter, ya. Tapi kalau sakit di dalam dada, obatnya kumaha carana? Bukan kayu tinggi, ya, belajar agar, karena inilah tugasnya Rasulullah. Ya. Tugasnya Rasulullah itu menyembuhkan penyakit yang ada di dalam dada. Seperti apa? Ria, dengki, hasad, hasud dan segala macamnya. Penyakit-penyakit seperti itu adalah tugasnya agama. Jadi caranya itu kita harus mendekat kepada agama, ya. Gitu jemaah sekalian. Maka gini jemaah, hikmah dari Quran ayat yang tadi itu yang pasti orang mukmin itu tidak akan pernah sakit jiwa. Karena dijamin sakit dadanya sembuh, ya, tidak akan pernah sakit jiwa. Kalau ada orang Islam yang masih sakit jiwa, berarti dia belum mukmin, baru muslim. Kalau masih iri, dengki, itu mah baru muslim, belum mukmin. Baru bisa syahadat, ya, baru bisa syahadat. Karena yang Allah tuntunkan ini, tugas Rasulullah adalah menyembuhkan penyakit yang ada di dalam dada, ya, itu jemaah. Kemudian begini jemaah, untuk mengisi kemerdekaan kita ini saya kupas, ya, saya mutolaah dari kitab fikih siasah, fikih ilmu politik. Islam itu punya ilmu politik, namanya fikih siasah, ya. Jadi ini saya coba meramu rumus fikih siasah bagi orang Islam dalam mengisi kemerdekaan. Saya kasih judul Hijratus Siasati, hijrah ke dalam politik Islam. Bagaimana cara kita hijrah ke dalam politik Islam? Pertama, kita harus tahu dulu bangunan politik di dalam Islam itu utamanya ada iman, ada hijrah, ada jihad. Itu ilmunya, ya. Itu struktur utamanya. Fondasi bangunan politik Islam itu ada iman, ada hijrah, ada jihad. Ilmunya apa? Ilmunya iman itu adalah tauhid. Ilmunya hijrah itu fikih siasah dalam konteks ini, ya. Kemudian ilmunya jihad itu ada dalam kaidah tasawuf. Supaya nggak sembarangan jihad, bunuh itu, bunuh kan itu nggak bisa. Bunuh nyamuk boleh, bunuh manusia nggak boleh sembarangan, ya. Punya aturannya.
Makanya konteksnya itu ada di dalam ilmu tasawuf. Ya. Nah, untuk apa tujuannya kita hijratus siyasah ini? Hijratus siyasah ini umat Islam itu harus punya pemimpin yang ideal. Ya. Pemimpin yang ideal itu harus punya 5 karakter. Pertama, karakternya adalah alim, berilmu. Ulang ijazah palsu. Ilmunya harus benar. Ya. Berilmu, adil. Kedua, ketiga amanah, ketiga syaja'ah. Syaja'ah itu artinya berani. Yang kelima adalah hikmah. Itulah karakter kepemimpinan idola orang Islam. Islam harus punya pemimpin yang seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita bedah jemaah. Kaitan dengan fondasi iman, manusia itu semua paham ya sama janji Allah dalam Al-Hajj ayat 38, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguh Allah itu akan membela orang-orang yang telah beriman ya. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat lagi kufur nikmat. Jadi gini jemaah, surat Al-Hajj 38 ini Allah menyampaikan Allah akan membela orang-orang yang beriman. Ya. Artinya semua politikus Islam yang berpolitiknya dengan landasan iman maka akan dibela Allah. Ya, itu jemaah. Sekarang gini, kenapa kok sekarang di Indonesia itu politikus-politikus Islam kalah semua? Pertanyaannya, coba kita lihat. Rata-rata politikus Islam kalah nggak? Hah? Kenapa kalah? Sistem. Mereka semua tersandra. Tersandra oleh apa? Pertama oleh suul adab. Ya. Kedua fasad dunia, rusaknya mereka dalam berpolitik. Yang ketiga tidak cukup berani. Itu makanya politikus Islam kalah. Ya. Coba kita lihat sekarang. Tersandra oleh suul adab. Kenapa suul adab? Masih suka korupsi, masih suka maksiat. Maka sekali mau macam-macam ditunjuk, awas ya dibongkar siap borong daku air, cicing langsung. Hah? Tidak bisa bersuara karena langsung diteror dengan suul adab. Ya. Yang kedua fasad dunia. Dia berpolitik tujuannya untuk kepentingan dunia saja. Sehingga politik, cara berpolitiknya nafsu, maksiat dan segala macam. Itulah kenapa politikus Islam kalah. Tidak hanya di Indonesia, tapi di ya. Terus yang ketiga, politikus Islam itu rata-rata tidak berani untuk menggalang persatuan antar Islam. Itu yang kejadian sekarang. Gimana? Ya. Sekarang gini, begitu mau meminta persatuan menggalang kekuatan Islam, langsung keluar istilah, wah ini politikus, politik identitas. Cari icing langsung merumput. Ya. Coba yang maju sedetik politik identitas kan. Jadi politikus Islam itu kan PSN. Ya? Gitu. Ini penyebabnya. Gitu. Karena tidak berani. Harusnya jemaah yang diajarkan oleh pejuang-pejuang Islam dulu itu mereka berani mengatakan ishadu bi anna muslimun. Inilah saya orang Islam. Artinya apa? Dia berani menampilkan akhlak politiknya orang Islam. Politiknya dengan cara yang santun, berpolitik tidak menghina, ya, berpolitik tidak mencuri. Dia harus berani, gitu. Kalau orang
orang Islam itu takut menampilkan akhlak Islam yang sesungguhnya, ya Islam akan selalu jadi bercanda. Sama aja Islam dengan yang lain. Ya, nggak ada baiknya, nggak ada kelebihannya Islam. Karena tidak berani menampilkan akhlakul karimah, profesionalisme dan identitas yang asli. Itu persoalannya kenapa Islam selalu kalah. Gitu jemaah. Masih terus? Ini soalnya itu lagi. Masih ada nih. Masih banyak. Masih banyak. Ya. Nah, itu tadi kita cerita iman. Sekarang kita cerita hijrah. Ya. Kita kupas dulu apa makna kata hijrah. Hijrah itu secara makna asal kata dari hajaro yuhajiru muhajaratan wa hijratan. Ya, artinya meninggalkan, menjauhkan diri atau berpindah tempat. Nah, kalau dari kata hijrah, hajaro huruf hanya di kasrah itu artinya pindah dari negeri ke negeri yang lain. Ya. Itu jemaah. Nah, jadi gini jemaah sekalian. Hijrah itu dalam konteks agama itu menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam. Apabila apa? Kalau orang Islam itu sudah terancam untuk beribadah, untuk berakidah, dirinya sendiri maupun keluarganya, maka dia wajib untuk hijrah. Nah, itu aja kesimpulannya. Ya. Gitu. Nah, sekarang orang-orang yang hijrah jemaah, Allah itu kasih hadiah. Hadiahnya apa? Pertama, harta yang barokah. Orang-orang yang hijrah. Yang kedua, nikmat jiwa yang sakinah. Yang ketiga, khusyuk dalam ibadah. Contohnya gini jemaah, para sahabat Rasulullah SAW yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah itu, hartanya itu berubah semua. Padahal orang-orang yang sahabat Rasul yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu cuma mau bagi ibadah. Harta disita, keluarga disandra. Datang ke Madinah Allah kasih apa? Kekayaan. Karena hijrahnya benar. Kalau sekarang kebanyakan hijrahnya hijrah fast. Kayak masuk TV. Ya, beda dengan dulu. Dulu itu yang dicontohkan oleh para sahabat dan Rasulullah hijrah itu sungguh-sungguh hijrah. Ya ada karenanya ya dulu. Bukan karena dulu. Ya, karena ketaatan kepada Allah Taala, kecintaan kepada Rasulullah SAW dan menegakkan agama yang lurus. Itu dia hijrah yang sesungguhnya. Kalau sudah hijrahnya begitu, Allah jamin hartanya itu masih barokah. Buktinya, ya, Sayyidina Utsman sampai sekarang orang yang udah nggak ada, hartanya masih ada. Ya, gitu. Coba kita lihat sahabat-sahabat yang dulu. Kemudian jiwanya itu pasti sakinah. Orang-orang Muslim baik Ansar maupun Muhajirin itu ibadahnya tenang, semua khusyuk, ya, gitu. Jadi nggak ada ruginya juga. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan hijrah politik kita? Ya, hijrah politik kita itu caranya jemaah. Ya, kita harus menjadikan diri kita itu sebagai agen perubahan. Agen perubahan apa? Rubah dulu diri kita sendiri untuk taat kepada agama, taat kepada Allah. Ya, baru kita ajak keluarga. Nah, itu cara kita hijrah sekarang. Kemudian hijrah yang kedua itu jangan salah pilih. Ya, jangan salah pilih. Karena gini jamaah, ini ada ini ya. Allah Ta'ala berfirman, ya, Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur gitu. Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat lagi kufur. Artinya apa jemaah?
khianat itu setara dengan kufur. Ya. Makanya kalau orang kafir makan, Allah balas makan. Tapi kalau orang kafir khianat, orang muslim khianat, Allah tidak balas khianat. Ya. Dalam Al-An'am 50 itu wa makaru makron, mereka berbuat makar dengan sungguh-sungguh, wa makarna makron, Allah balas dengan makar yang sungguh-sungguh pula. Ya. Tapi dalam Al-Anfal 62 wa yuridu ayyakhda'ukan, kalau mereka itu bermaksud khianat kepada kamu, fa inna hasbakallahu, maka Allah cukup menjadi pelindung kamu. Allah tidak balas khianat. Allah hanya melindungi. Ya, jamaah. Karena ini jamaah, karena tadi khianat setara dengan kufur, enggak mungkin Allah mengkufuri dirinya sendiri. Ya, enggak mungkin Allah mengkufuri dirinya sendiri. Tapi untuk membela orang-orang yang mengkufur kepada Allah, Allah bantu. Ya, gitu jamaah. Jadi jangan pilih orang-orang yang pernah berkhianat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati ala nasi sanawatun khata'atu yusaddaqu fiha kazibu. Akan datang tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia. Ya. Yusaddaqu fiha kazibu, di mana orang-orang itu ya yang pendusta itu dipercaya. Jadi akan ada tahun-tahun seperti tahun sekarang ya, tahun-tahun sekarang ini, akhir zaman ini, orang yang pendusta justru yang dipercaya. Ya. Wa yukazabu fi hasadiku, orang yang jujur malah dianggap pendusta. Ya, difitnahnya sebagai pendusta. Itu wa yutamanu fi khalqinu, itu amanat itu diberikan kepada para pengkhianat. Coba kita lihat, banyak nggak amanat yang diberikan kepada pengkhianat? Ya, itu. Wa yukhawwanu fi khalqinu, orang-orang yang jujur dikhianati banyak. Ya. Wa yamtiku fiha rawabidah, dan rawabidah itu ikut bicara. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kila wa ma rawabidah ya Rasul, apakah al-rawabidah itu wahai Rasul? Qala rajulun tafihu fi amril amati. Jadi dijawab oleh Rasulullah SAW, rawabidah itu orang-orang bodoh yang ngurusin perkara umum, urusan masyarakat, urusan umat diserahkan ke orang-orang yang bodoh, yang mengetahuinya. Itulah rawabidah. Sekarang kejadiannya seperti itu. Yang ngurus umat nggak jelas, yang ngurus rakyat nggak jelas. Ya, itu. Jadi ini sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa hal seperti itu akan terjadi. Makanya kita perlu hijrah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, innamal mu'minu, sungguh orang-orang yang sudah tetap imannya itu, ya, itu artinya yang dia itu sudah khusyuk dalam melaksanakan ibadah dan muamalah. Jadi melaksanakan aturan agamanya itu sudah khusyuk, sudah tidak ada goyang-goyang, ya, tidak bisa disuap, tidak bisa. Nah, itulah orang yang imannya sudah tetap. Ya. Terus begini jemaah sekalian, ini yang saya ambil singkatnya aja. Ya. Sesungguhnya jemaah sekalian, ya, Indonesia ini dibangun oleh para ulama, ya, dibangun oleh para ulama. Sekarang apa buktinya kalau Indonesia ini dibangun oleh ulama? Ya. Sekarang kita lihat ini, Pak.
ya, fasihan itu sudah dipakai dalam menata sistem Indonesia. Contohnya apa? MPR dan DPR. Ya. Apa kepanjangan MPR dan DPR? Ini satu lagi yang tunjuk tangan dulu ya. DPR-nya Dewan Perwakilan Rakyat. saya kasih gambaran Anu Messi. Sekarang gini teman, kita kipas ya. Ini pertanyaan. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apa arti majelis? Tidak kata naon majelis. Islam majelis itu tidak kata jalasa. Duduk. Apa bedanya kata duduk ijlis dengan qu'ud? Dalam bahasa Quran itu ada duduk ijlis, ada duduk qu'ud. Ya. Fa iza qadaytumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan. Itu qu'ud duduk. Jadi kalau majelis itu jamaah, jalasa itu artinya duduk dari bawah pindah ke atas. Kalau qu'ud dari atas ke bawah. Ingatlah Allah setelah selesai sholat dari berdiri duduk berbalik. Jadi turun kalau qu'ud. Ya. Maka kenapa ulama dulu itu pendiri republik ini menggunakan majelis permusyawaratan rakyat? Majelis itu artinya kumpulan orang-orang yang untuk mengangkat derajat rakyat, bukan menggunakan. Ya, itu maknanya majelis permusyawaratan rakyat. Musyawarah tidak bahasa nama. Rakyat tidak bahasa nama. Rohiyah. Ya. Jadi majelis permusyawaratan rakyat itu tugasnya untuk mengangkat derajat rakyat Indonesia. Itu tugasnya jemaah. Jadi dibalik. Dibalik. Kan kita sudah mengangkat derajat dia. Orang-orang yang duduk di MPR itu siapa yang angkat derajatnya? Kita. Rakyat. Maka tugas dia mengangkat derajat. Itu jemaah tugasnya. Kalau mau tahu arti yang sesungguhnya. Ya. Terus yang kedua, DPR. Ya. DPR. Tadi Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan itu dari bahasa Arab. Biar cepat aja bahasa Arab. Artinya dari bahasa Arab apa? Ya. Diwan. Diwan itu artinya sofa yang enak, yang duduk enak. Tempat duduk yang enak didudukin itu namanya diwan. Ya. Kemudian perwakilan. Ya. Perwakilan itu dari wakil itu juga bahasa Arab. Ya. Kemudian rakyat. Nah, artinya gini jemaah. Maksud pendiri kita dulu itu kenapa pakai konsep DPR? Supaya orang-orang ini yang udah kita kasih tempat duduk yang enak. Enak gak duduk di DPR? Enak. Supaya dia mau ngangkat derajat. Ada timbal balik. Itu yang dimaksudkan oleh pendiri bangsa ini. Gitu jemaah. Ya. Maka wajarlah kalau bangsa ini itu punya hutang kepada para ulama. Karena memang itu tujuannya. Ulama itu gak sembarangan. Bukan sekedar pengen dia wakil presiden. Ulama dulu.
Tujuannya pengen membangun, mengangkat derajat bangsa Indonesia. Ya. Terusnya, sebenarnya ini materi. Nah, bukan begitu. Ulah jerong deui. Upami orang ngaji bab salat, bab fikih boleh jerong-jerong dengan. Ari bab politik ulah jerong deui. Ya. Inna husami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdir hajat. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.